Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Tak terasa, beberapa bulan lagi pendaftaran UTBK akan segera dibuka dan SBMPTN 2022 juga akan segera dimulai. Oleh karena itu, di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang kisi-kisi UTBK SBMPTN 2022. Nah, buat kalian, para pejuang PTN 2022, wajib banget ya nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum mengetahui kisi-kisi UTBK, kita harus tahu dulu nih bahwa materi UTBK, ujian tulis berbasis komputer itu terbagi menjadi dua kelompok soal, yaitu TPS, tes potensi skolastik, dan TKA, tes kompetensi akademik. Nah, di TKA ini itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang TKA Sosum, yaitu Sosio Humaniora untuk yang IPS, yang mengambil jurusan-jurusan IPS, dan juga ada TKA Saintek yang mengambil jurusan IPA. Nah, TPS dan TKA itu sebenarnya apaan sih? Dilansir dari LTMPT, TPS itu adalah tes yang mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum. Kemampuan ini meliputi 4 subtes, yaitu kemampuan penalaran umum atau PU, pengetahuan kuantitatif atau PK, pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PBM. Nah, pada TPS, bagian soal disajikan juga loh dalam bahasa Inggris, jadi disiapkan ya. Lalu, TKA itu apa? TKA itu adalah tes yang mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Nah, TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada higher order thinking skill atau HOTS ya, jadi bukan LOTS lagi. Jadi yang HOTS. TKA juga dibagi menjadi dua, yaitu TK Saintek yang terdiri dari matematika, sains, kimia, fisika, dan biologi. Lalu yang kedua adalah TK Sosum, yaitu yang terdiri dari geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya dari channel ini. Nah, so enjoy the video and let's get started. Yang pertama adalah TPS atau tes potensi skolastik. Seperti yang sudah dibahas di awal, TPS ini mempunyai 4 materi pokok ya, yaitu PK, PPU, PBM, dan PU. Nah, kisi-kisinya itu terdapat beberapa poin penting yang harus diketahui ya. Walaupun ini bukan sifatnya mutlak, yang memang semuanya soal itu mungkin akan berkaitan sama ini, tapi perlu juga disiapkan ya. Kita mulai dari PU atau penalaran umum. Penalaran umum berkaitan dengan soal-soal yang berhubungan dengan pernyataan, paragraf, simpulan logis, penalaran analitik, data visual. Jadi belajar juga tentang menyimpulkan suatu data dari paragraf yang sifatnya statistik ya. Lalu sebab akibat. Lalu yang kedua adalah pemahaman bacaan dan menulis. Jadi ini berkaitan masih dengan paragraf, yaitu memahami isi bacaan, penalaran kebahasaan, lalu teori-teori yang berasal dari poebi, lalu konjungsi, gagasan, ide pokok, penarikan kesimpulan, penyunting teks, analisis wacana, serta kohesi dan koherensi teks. Nah, selanjutnya adalah PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Ini juga masih berkaitan dengan paragraf yang berhubungan sama bahasa Indonesia, serta bahasa Inggris. Nah, di sini juga biasanya ditekankan tentang penguasaan kosakata, kata bentukan, ejaan yang disempurnakan, baku dan tidak baku, kalimat efektif dan tidak efektif, topik bacaan, serta teks rumpang. Nah, yang terakhir dalam subtes TPS ini adalah pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini sebenarnya di tahun 2021 itu bentuknya adalah pilihan ganda ya, tidak ada esai. Dan kalau menyimak dari beberapa tahun ke belakang, itu ada juga yang sifatnya itu pilihannya itu 1, 2, 3, 4, kecukupan data, dan juga perbandingan 2 nilai.
Ya, disiapkan saja ya untuk bisa menjawab soal-soal tipe seperti itu. Lalu apa saja sih yang biasanya keluar? Biasanya akan keluar soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan, pertidaksamaan, persamaan kuadrat, matriks, inverse, aljabar, teori bilangan, peluang, permutasi, kombinasi, fungsi kuadrat, grafik fungsi, geometri, baris deret pola bilangan, program linear, himpunan, representasi lambang, statistika, dan aritmatika sosial. Jangan lupa juga untuk mempelajari seperti halnya materi-materi trigonometri. Nah, untuk TK Saintek sendiri itu juga memiliki 4 pokok materi ya, yaitu matematika sains, kimia, fisika, dan biologi. Nah, adapun kisi-kisinya yaitu sebagai berikut. Ini untuk yang biologi ya. Lalu ini yang fisika. Ini untuk yang matematika saintek. Jangan lupa juga untuk belajar matematika wajib dan peminatannya ya. Serta ini yang kimia. Nah, subtes terakhir bagi yang memilih TK Sosum atau nanti bisa memilih jurusan yang berhubungan dengan IPS, itu juga ada 4 pokok materi. Itu awalnya itu 5 pokok ya, 5 pokok materi. Awalnya kan ada matematika sosum, tapi dihapuskan karena ini masih berhubungan sama PK gitu. Jadi ibaratnya tumpang tindih. Oleh karenanya diputuskan oleh Altan PT hanya 4 pokok materi saja, yaitu geografi, sosiologi, bisa dicek ya, lalu ekonomi, dan sejarah. Nah, itu saja ya kisi-kisi UTBK SBMPTN 2022. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa buat bantu like, share, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya. Tetap semangat dalam memanfaatkan waktunya menuju SBMPTN dan UTBK 2022 agar kamu bisa mendapatkan nilai yang setinggi mungkin dan bisa masuk ke PTN impianmu masing-masing. Nah, kalau kamu punya saran konten lain, boleh banget ya kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!